Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad, bukan hanya masuk surga tapi nanti dekat dan bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bareng kumpul di dunia, nanti insyaallah kita pun bakal kumpul bareng di akhirat. Amin. Kepala sekolah masuk surga, guru-gurunya masuk surga, siswa-siswanya masuk surga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena tujuan orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Amin. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam. Alhamdulillah, kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Al-Mukarramun, yakni para pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa mereka? Siapa mereka? Guru kita. Mudah-mudahan panjang umurnya, amin. Sehat, amin. Jadi ladang amal ibadah mengurus anak bangsa, siswa-siswi SMP Negeri 18 Kota Tangerang, insya amin Allahumma amin. Ada Bapak Kepala Sekolah Bapak Haji Amsharuddin Ruslani MPD, juga ada guru bangsa kita Bapak Ustadz Haji Mari, ketua panitianya luar biasa Zainuddin MZ Kusnadi. Ya, MC-nya ada Ibu Haja Umiyati dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan semua anak bangsa yang hari ini hadir. Semoga harapan dan cita-cita kita semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya maju ya. Saya turun aja deh. Izin Pak Guru. Oke, anak bangsa. Kalau saya tanya apa kabar semua, dijawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Yang kagak jawab amin, amin. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Ya, bisa jawabannya alhamdulillah, luar biasa, Allah. Kita mulai. Apa kabar semua? Tepuk tangan buat kita semua. Tepuk tangan, sehat ya? Sehat. Panas pagi matahari? Sehat. Nah, karena panas matahari sehat, saya ceramah lama-lama 4 jam selesai. Ikan sepat, ikan gabus.
ceramahnya lebih cepat, lebih. Nah, kita tutup dengan doa. Belum. Oke, kalau saya bilang pagi, 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 dijawabnya. Kalau saya bilang selamat pagi, 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 bisa? Berapa kali? Apa? Oke, selamat pagi anak bangsa. Pagi, 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 pagi. Nah, alhamdulillah. Udah bahagia belum? Udah bahagia belum? Udah bersyukur belum? Kita nyanyi dulu ya. Mau nyanyi? Mau nyanyi? Bu guru, Pak Guru yang kagak nyanyi, amin. Gajinya nggak naik-naik. Oke, kita mulai. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Yang kompak, jelas? Yuk, ulang lagi ya. Oke. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan hidupku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Hadirin hadirat, siswa-siswi SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang, pakai nggak selatan. Dan anak, hari ini 3 hal yang saya sampaikan. Pertama, tentang akhlak. Tentang apa? Akhlak. Nanti saya kaitkan tentang yang namanya sholat. Ditutup nanti tentang sholat. Artinya 3 hal ini yang ingin saya sampaikan. Kalau waktunya masih ada, insya. Saya tanya dulu, Nabi lahir hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulan apa? Rabiul Awal. Lahirnya di mana? Di kota? Bukan Pangserbungan. Bukan kota Tangerang, bukan. Lahirnya di kota Mekah. Oke, sekarang hari apa Nabi wafat? Hari Senin. Tanggal berapa Nabi wafat? 12. Bulan apa Nabi wafat? Bulan Rabiul Awal. Di mana Nabi wafat? Di kota Madinah. Artinya apa? Hari lahirnya sama, tanggalnya sama, bulannya sama. Inilah sosok yang hari ini kita peringati, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Nah, kalau begitu Nabi tanggal 12, wafat tanggal 12, ini kebetulan apa sudah takdir Allah? Ini sudah ketentuan Allah. Kenapa nggak dibikin aja Nabi lahir tanggal 12, wafatnya tanggal 15, kan begitu? Atau sebaliknya, lahirnya tanggal 15, wafatnya tanggal 12. Ini tidak, tanggal lahirnya sama, tanggal wafatnya sama, tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, dari konteks ini bahwa ada 12 pokok. Ada berapa? 12 pokok
ajaran yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibawa, yang disampaikan kita kepada umatnya, agar Islam kita betul-betul Islam, agar iman kita betul-betul iman, dan ihsan kita betul-betul ihsan. Nah, saya tanya tadi ada berapa? 12 itu apa? Pertama rukun iman. Rukun iman ada berapa? Ada berapa? 1 beriman kepada Allah. 2 beriman kepada malah 3. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat beriman kepada Rasulnya. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, hari ini saya, kamu, Bapak Ibu guru kumpul bareng, ini namanya qadar, sama dengan takdir, ketentuan Allah, rencana Allah yang sudah terjadi. Ini namanya takdir, namanya Allah. Jelas? Paham? Nah, kemudian yang kedua apa? Rukun Islam. Ada berapa rukun Islam? 5. Pertama syahadat, kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima ini tepuk tangan buat kita semua. Nah, alhamdulillah, pintar. Oke, sudah berapa jumlah semuanya? 11. Tadi semuanya ada 12. Nah, yang terakhir rukun ihsan. Apa? Rukun ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yara. Artinya apa? Bahwasanya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau itu melihat Allah. Jikalau tidak bisa demikian melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Ini namanya ihsan. Jadi ketika kita salat, seolah-olah kita melihat Allah. Seandainya tidak bisa melihat Allah, maka Allah yang melihat kita. Pak, jelas? Nah, kalau begitu, kalau orang salat seperti itu, salatnya benar nggak? Salatnya baik nggak? Salatnya sempurna nggak? Artinya apa? Kalau orang salatnya merasa bisa melihat Allah seolah-olah, atau Allah bisa melihatnya, artinya apa? Sesudah sholat dia berzikir. Jelas? Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung bubar, langsung jalan. Orang yang ihsan, maka setelah dia sholat dia berzikir kepada Allah. Bisa bacaan zikir sesudah sholat? Bisa? Yuk bareng-bareng bacaan zikir sesudah. 1, 2, 3. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dhunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Lanjut. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai ya dzal jalali wal ikram. Baru Al-Fatihah. Nah, jelas? Jadi orang yang ihsan, kalau dia sudah salam dalam sholat, maka dia berzikir. Tidak cukup berzikir, ngapain lagi? Dia berdoa. Paham? Jelas? Yuk, adab etika dalam berdoa. 1, baca istighfar. 2, baca bismillah. 3, baca alhamdulillah. 4, baca
lawat. Yang kelima baru berdoa, tutup lagi dengan membaca walhamdulillahirabbil. Yuk kita praktekin etika adab dalam berdoa. Satu, baca istighfar semua. Astagfirullahaladzim 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil. Yang keempat, baca salawat, Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Nah, ya sekarang berdoanya Rabbi firli warham kama. Artinya ya Allah, dan dosa dan sayangilah amin Allahumma. Nah, tutup dengan doa Rabbana atina hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil. Nah, ini orang yang ihsan. Kenapa? Seolah-olah melihat Allah, atau Allah melihat kita malu kalau sholat sudah salam tidak zikir, lu sesudah salam kalau dia tidak berdoa. Nah, karena itu orang kalau ihsan sholatnya, langganan kuhu tahu, ini maghrib hulhu, isya hulhu, subuh hulhu, juhur hulhu, asar hulhu. Ya, orang kalau ihsan, contoh-contoh gini, kamu sholat maghrib, ada bapak ibu dewan guru di samping kita dulu. 1 bulan kamu sholat, ada bapak ibu dewan guru sholat kerasin bacaannya, malu gak kalau kuhu terus? Malu gak? Malu. Akhirnya apa? Minggu pertama kulhu, minggu kedua naik al-falaq, minggu ketiga naik an-nas, minggu keempat naik al-lahab. Insya Allah seumur hidup kalau kita malu kepada Allah, seolah-olah melihat Allah, Allah melihat kita, insya Allah 1 juz mahafal seumur hidup. Insya kalau kita sholatnya ihsan. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Nah, ini yang pertama, kita membahas sedikit tentang sholat, kaitannya dengan rukun ini. Nah, saya tanya lagi, siapa yang tadi malam sholat isya? Angkat tangan. Alhamdulillah. Oke, sekarang yang cowok dulu. Siapa tadi yang sholat subuh? Nah, alhamdulillah. Sekarang yang perempuan, angkat tangan yang tadi sholat subuh. Nah, alhamdulillah. Yang tidak sholat mungkin karena ada halangan deh. Gak boleh buruk sangka. Kenapa? Perempuan ada head. Tapi kalau laki-laki gak sholat subuh, jangan-jangan. Nah, petutup tentang sholat, rukun ihsan, rukun iman, rukun Islam. Maka yang 12 tadi penutupnya nih, renungan buat kita semua. Saya tanya dulu, api dunia yang paling panas, yang warnanya merah atau yang kebiru-biruan? Yang merah atau kebiru-biruan? Yang warnanya kebiru-biruan. Itu api yang paling panas di dunia. Nah, sementara kalau ada gedung terbakar, kalau ada mobil terbakar, itu yang namanya Bromo terbakar warna biru atau kemerah-merahan. Warnanya masih merah kemerahan.
kamu sedang ada acara pramuka, ada acara api unggun, warnanya merah atau biru-biruan. Merah, kita lari jarak 5 meter, mundur lagi 10 meter, mundur lagi 20 meter. Ini baru api yang merah di dunia. Nah, sementara api yang panas di neraka itu 70 kali panasnya api yang sangat panas api di dunia yang warnanya kebiruan. Jelas? Paham? Nah, coba sebagai hikmah, kalau ada rumah terbakar nih, ada rumah terbakar, dapurnya dapur, kemudian ada orang tua sedang di ruang tamu, anaknya sedang tidur, kira-kira tuh anaknya dibangunin nggak? Anaknya digendong nggak? Betul. Bila perlu diseret tuh anaknya agar tidak dimakan api atau terbakar api dunia. Betul. Nah, ini artinya apa? Kalau ada orang tua anaknya sholat subuh nggak dibangunin, sholat subuhnya nggak bangun, susah dibangunin, artinya apa? Itu orang tua mengikhlaskan anaknya nanti di neraka dibakar oleh api yang panasnya 70 kali lipat panasnya api yang ada di dunia. Jelas? Berarti saking sayangnya orang tua kita dibangunin sholat subuh. Alhamdulillah. Ini konteks tentang salat. Oke, penutupnya tadi pengantar penutup. Anak-anak, di zaman Abu Bakar Siddiq, di zaman Umar bin Khattab, ada seorang mayit yang akan disolatkan. Nah, ketika disolatkan itu kapan mayit bergerak-gerak? Di zaman siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu khalifah yang keberapa? Khalifah yang keberapa? Yang kedua. Ketika ada mayit ingin disolatkan oleh beliau dan para sahabat yang lain, kain kapan mayit bergerak-gerak. Akhirnya solatnya nggak jadi. Penasaran, pengen dibuka itu kain kapan. Kenapa kain kapan mayit bergerak-gerak? Setelah dibuka kain kapan mayit dengan menggunakan itu kayu atau tongkat, ternyata ada ular yang melilit leher si mayit. Ketika ular itu akan dibunuh, ular itu berkata, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku ini diutus oleh Allah untuk menyiksa mayit ini, maka aku melilit lehernya, aku makan lehernya itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab, "Wahai ular, apakah dosa gerangan yang diperbuat oleh mayit ini?" Ular itu menjawab, "Ini orang waktu hidup di dunia tidak mengerjakan karena itu itu ada Quran tuh, fawailul lil alladzina hum an shalah. Celakalah bagi orang yang salat. Yang salat aja celaka. Siapa mereka? Yang lalai dalam mengerjakan salat. Zuhur jam 12, setengah 3 baru zuhur. Asar jam 3, jam setengah 6 baru sholat asar. Isya jam 7 menjelang subuh baru sholat isya. Subuh jam setengah 5, setengah 6 baru sholat. Orang yang sholat saja yang lalai bakal nanti akan mendapatkan siksaan neraka, namanya neraka wail. Neraka apa? Neraka apa? Wail bagi siapa? Orang yang sholat tapi lalai dalam mengerjakan. Nah, namanya neraka wail itu apabila api nerakanya dijatuhkan ke gunung-gunung yang ada di dunia,
maka gunung-gunung itu bakal hancur berantakan, apalagi yang namanya makanya nah sekarang kalau orang nggak sholat pasti nggak masuk neraka, pasti namanya neraka sakor. Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin. Kenapa kamu masuk ke dalam sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Orang lalai masuk neraka, namanya neraka wa'il. Sementara orang yang tidak salat masuk neraka, namanya neraka sakor. Saya mau tanya lagi, kalau ada orang sedekah nggak sholat, sedekahnya diterima nggak? Kita sekolah ngaji, ini kan nyari ilmu, betul? Ibadah bukan? Ibadah, pahala bukan? Jadi pahala, tapi kalau tidak sholat berpahala nggak? Kalau kita membaca Al-Quran, Quran kita baca, sholat nggak kerjain, kira-kira sholatnya diterima nggak? Ngajinya diterima nggak? Tidak, betul. Jadi sholat dulu baru kita membaca Al-Quran, sholat dulu baru kita bersedekah, sholat dulu kita baru bersolawat. Karena kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amal manusia yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholatnya. Fa'in saluhat saluhat sairu amalihi. Apabila sholatnya baik, dia mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain diterima, puasanya diterima, sedekahnya diterima, baca selawatnya diterima, dia sekolah, dia belajar diterima. Jelas? Sebaliknya, baik fasada sairu amalihi, apabila tidak mengerjakan sholat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Karena itu nah, saya mau tanya, mau sholat apa disolatin? Mau ngaji apa diajain? Mau doa apa didoain? Mau zikir apa dizikirin? Mau sholat berangkat sendiri ke masjid atau dianterin? Mau dianterin? Mau sholat di depan imam atau di belakang imam? Di belakang imam. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak-anak, sebelum saya lanjutkan, saya jangan nyanyi lagi deh. Mau nyanyi? Kalau tangan saya jatuh bilang bisa. Kita latihan yang pertama. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, kurang kencang. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua abang-abangnya sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Bisa? Mulai 1, 2, 3. Lagi. Bisa? Abang-abangnya sudah siap? Kita mulai. 2, 3. Lagi. Nah, kita latihan yang terakhir supaya nyanyinya bareng, betul. Pokoknya yang ada nyanyi, yang punya pacar putus sama pacarnya. Latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua 1, 2, 3. Kita mulai. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga
murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah bener. Orang ngangkat semen kuat, macul buat dorong gerobak kuat, tangannya buat takbir nggak kuat. Paham? Memberat mana takbir sama ngangkat semen? Beratan ngangkat semen, tapi banyak orang yang artinya tangannya untuk takbir nggak kuat. Puasa bayar nggak puasa? Salat bayar nggak? Betul. Tapi banyak orang yang nah sekarang yang ke neraka, ya ke neraka. Sudah siap? Sudah siap? Yang ke neraka. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau suka haram-haraman, penyakit akibatnya. Kalau suka nonton yang jelek, neraka balasannya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka bener. Hei, orang judi pakai duit nggak? Orang narkoba pakai duit nggak? Orang minum minuman keras pakai duit nggak? Tuh kata Bapak Ustadz Kusnaji MZ, ada ciu duit, topi miring duit, arak Bali duit, intisari duit, kur merah duit. Jadi meminum minuman keras, berjudi itu semuanya pakai duit. Tapi banyak orang yang suka. Ini sekolah apa namanya? SD, SMP, negeri apa? Nah, kalau nanti ada siswa-siswi SMP negeri 18 masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Alhamdulillah. Kalau nanti ada orang pondok aren, orang Cipondoh masuk neraka, naudzubillah, bukan karena Allah tak sayang namanya, semua terserah kita. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, pertama tentang nah penutup karena udah panas. Nah, terakhir saja. Tadi saya menyampaikan apa? 3 hal. Satu tentang salat. Kemudian yang diantaranya tentang ini akhlak. Kemudian tentang sholawat. Nah, saya mau tanya nih tentang akhlak. Pernah nggak lihat ada murid salaman bolak-balik sama gurunya? Pernah? Pernah nggak lihat ada santri salaman bolak-balik sama kiainya? Pernah nggak lihat ada umat jamaah salaman bolak-balik sama habib? Pernah? Nah, saya kasih tahu nih. Jadi kalau ada orang salaman bolak-balik, yang pertama apa yang dicium? Punggungnya, betul. Jadi kalau ada anak cium tangan punggung orang tua, artinya apa? Itu anak minta redo orang tua. Kalau murid cium tangan punggungnya guru, artinya apa? Itu murid minta redo guru. Kalau ada seorang istri salaman sama suami, maka istri minta redo suami. Jelas? Ini kalau punggungnya yang dicium. Nah, seandainya ditambah lagi telapak tangannya dicium, maknanya apa? Bahwa orang tua minta redo anak, guru minta redo anak, kiai minta redo umat, habib minta redo
umat suami minta ridho istri kalau selamanya bolak balik, karena istri punya dosa sama suami, anak punya dosa sama orang tua punya dosa sama anak, murid punya dosa sama guru, guru punya dosa sama murid. Betul? Kalau murid nggak datang satu hari, itu dosanya banyak apa dikit? Kalau murid satu orang nggak masuk sekolah, dosanya banyak apa dikit? Dikit, cuma dia betul. Tapi kalau ada guru, kalau ada guru nggak masuk, nggak ngajar, dosanya banyak apa dikit? Banyak. Kenapa? Satu kelas 40. Kalau 5 kelas berarti hampir berapa tuh? Paham? Tapi ingat, guru juga pahalanya banyak. Betul? Kalau murid pahalanya 10, tapi guru beratus-ratus, beribu-ribu pahala ketika dia mengajar. Ayo ikutin saya anak bangsa semuanya. Sudah siap? Ikutin. Aku datang untuk sekolah. Ulang, aku datang untuk sekolah. Aku datang untuk belajar. Aku datang untuk meraih cita-cita. Suara hati anak bangsa. Tepuk tangan buat kita semua. Sekarang buat ibu bapak guru, mohon izin. Ikutin saya ya, mohon izin. Aku datang untuk mengajar. Aku datang untuk mendidik. Aku datang untuk mencerdaskan anak bangsa. Suara hati guru bangsa. Lain satu dong, Din. Cara gampangnya. Alhamdulillah. Walaupun orangnya cuma 30, tapi suaranya kencang. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Oke, yuk sambil selawat ya. Sambil selawat ada yang minum. Yuk. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Semua ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Berat badan. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Sudah, akhirnya sudah. Oke, lanjut sambil ngasih air. Yuk, lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 astagfirullah. Astagfirullah, aladzim, astagfirullah, aladzim, astagfirullah, aladzim, astagfirullah, aladzim. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah. Nah, penutup salawat. Anak-anak, nanti kita sholat Jumat sebelum khatib naik mimbar. Ada ayat yang dibaca oleh Bilal. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di ayat ini ada 3 yang bersalawat. Satu Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Karena waktu udah siang makin panas, penutup salawat. Yang ketiga orang beriman